Nama saya Joyce Erna Latif, Sarjana Sastra. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 11 Manado sebagai guru kelas 4. Sebagai calon duta guru CBP Rupiah tahun 2025, saya membuat video ini untuk mengedukasi seluruh masyarakat di Indonesia untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Video ini berdurasi 15 menit dengan jumlah audiens 35 orang. Mari kita saksikan bersama. Sudah, kamu jangan bersedih lagi. Liana, kenapa? Kamu kok sedih? Begini Bu, tadi aku kan 10.000, tapi waktu naik kendaraan umum kembaliannya masuk lagi. Takutnya uangnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Oh, jadi kamu khawatir uang ini tidak bisa digunakan lagi. Tenang saja, Liandra. Meskipun uangnya lusuh seperti ini, tapi tidak akan mengubah nilainya. Tetap nilainya 5.000. Jadi kamu pasti masih bisa menggunakannya lagi. Ayo ikut ibu ke dalam. Selamat siang semua. Siap. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Hebat, wajib kita jaga. SD Negeri 11. Yes, hebat. Nah, Yani, saat ini Mem akan memberikan penjelasan tentang CBP. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, sebelum masuk pada penjelasan tentang CBP, Mem bertanya dulu, ada tidak yang sudah melakukan transaksi sebelum masuk di kelas? Ya, William transaksinya di mana? Di kantin Hasbi, di kantin Gwen, kantin juga, iya di kantin Gwen, di kantin juga. Nah, adik-adik, pada waktu kalian melakukan transaksi jual beli, kalian alat pembayarannya pakai apa? Pakai uang ya. Nah, saat ini Mem akan memberikan penjelasan tentang bagaimana kita mencintai, kita bangga, dan kita paham akan rupiah. Mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, cinta. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kita mencintai rupiah, maka kita harus apa? Kenal dulu apa itu rupiah. Apa itu rupiah? Ada yang bisa jawab? Ayo. Mata uang Indonesia. Tepuk tangan buat Pak. Rupiah adalah mata uang Indonesia. Artinya pembayaran yang sah itu hanya menggunakan rupiah. Nah, kemudian kalau kita sudah mencintai rupiah, kita sudah kenal rupiah, maka yang kedua kita harus merawat rupiah. Nah, tadi waktu Mem mau masuk ke kelas ini, Mem melihat di depan ada Liandra dan Adnan. Liandra kelihatan mukanya sangat sedih. Nah, Liandra bilang tadi waktu dia naik angkutan umum, kembaliannya 5.000 ya, uangnya 10.000 tapi dikembalikan 5.000 dan kondisinya sudah lusuh ya, kucel. Nah, adik-adik, sebenarnya walaupun uangnya lusuh atau uangnya kucel, tetap masih bisa dipergunakan ya, tidak akan mengubah nilai. Jadi walaupun uang 5.000 tadi sudah lusuh, tetap harganya nominalnya tetap 5.000. Jadi tetap Liandra bisa untuk menggunakan itu dan membelanjakan itu di kantin ya. Tenang saja, tidak usah bersedih. Nah, jadi rawat ya, rawat uangnya dengan baik. Kasihan ya, uang yang kita sayang
supaya uang itu bisa tetap lurus di dalam dompet, tidak terlipat ataupun tidak dalam keadaan yang lusuh. Itu bisa kita rawat di dalam dompet ya. Nah, kemudian menjaga. Kalau kita sudah kenal, kita rawat, maka mari kita jaga rupiah supaya rupiah itu tetap awet ya, tetap bagus, tidak lusuh seperti yang uang yang tadi ya, yang dikembalikan oleh Pak Sopir ya kepada Liandra. Nah, adik-adik itu ya yang pertama mencintai. Kemudian ada bangga terhadap rupiah. Bangga tidak kita punya rupiah? Bangga ya, bangga kita punya rupiah. Nah, kenapa kita harus bangga terhadap rupiah? Nah, adik-adik, rupiah merupakan simbol kedaulatan. Nah, jadi harus kita hormati dan hargai. Kemudian, rupiah itu merupakan pembayaran yang sah. Ya, uang rupiah itu pembayaran yang sah. Kalau di Indonesia tidak boleh pakai mata uang yang lain, harus pakai mata uang rupiah. Nah, kemudian rupiah sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kita semua menggunakan rupiah. Berbeda-beda suku bangsa, tetapi kita punya mata uang yang satu ya. Satu mata uang yaitu sama-sama rupiah. Nah, adik-adik, kalau kita sudah bangga terhadap rupiah, maka kita akan paham ya. Kita akan paham tentang rupiah. Nah, apa sih hal-hal tentang memahami rupiah ini? Yang pertama, adik-adik, ada bertransaksi ya. Kemudian berbelanja, kemudian berhemat. Nah, bertransaksi tadi ya, ada yang sudah bertransaksi. Sudah tahu kan bertransaksi ya? Jadi jangan sampai kamu tidak kenal rupiah, akhirnya kamu tidak tahu berapa uang yang dikembalikan kepada kamu. Jadi kalian harus bisa mengenal rupiah itu ya. Nah, berikut setelah bertransaksi, berbelanja. Nah, adik-adik, berbelanja ini harus berbelanja yang baik ya, yang benar. Jangan berbelanja sesuai dengan keinginan kita. Berbelanja harus apa? Sesuai dengan kebutuhan. Pintar. Harus sesuai dengan kebutuhan ya, supaya sisanya bisa kita apa? Tabung ya. Lama-lama uangnya akan banyak kalau kita tabung. Nanti kalau sudah banyak, adik-adik bisa untuk berinvestasi. Nah, berikut kita harus berhemat. Hemat ya, ada hubungannya dengan tadi dalam berbelanja. Jangan kita berbelanja ikut kemauan kita, belinya terlalu banyak, akhirnya jajan yang dikasih orang tua habis ya, habis, tidak ada sisanya. Nanti adik-adik kebingungan kalau sampai habis ya. Nah, sebaiknya kita belanja saja sesuai dengan kebutuhan supaya sisanya bisa kita tabung. Jadi belajar untuk hidup hemat. Nah, adik-adik, sekarang di masyarakat itu sedang marak-maraknya ya, sedang marak-maraknya peredaran uang palsu. Sudah pernah dengar berita ini? Ya, peredaran uang palsu. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat apakah uang itu asli atau palsu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, asli. Diraba. Oke, ada yang lain?
ada benang pembatasnya di sini ya. Jadi benang pembatasnya seperti disulam. Nah, ada tidak benang pembatasnya di uang ini? Ada tidak? Nah, kemudian ada lambang BI. Ya, kenapa lambang BI? Ada yang tahu kenapa lambang BI? Nah, adik-adik, kenapa di sini pakai lambang BI? Karena tidak semua bank di Indonesia bisa mengedarkan dan mengeluarkan uang. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 bahwa ada satu lembaga yang sah yang bisa mengeluarkan dan mengedarkan uang, yaitu hanya Bank Indonesia. Oleh karena itu, di sini ada lambang Bank Indonesia. Kemudian ini seperti 3 dimensi ya, gambar bergerak. Nah, kemudian ada gambar pahlawannya. Nah, gambar pahlawannya apabila kita terawat dia bisa tembus sampai di belakang. Nah, ya sampai di sini adik-adik bisa ya dengan menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan dirawang. Nah, saat ini di kasir-kasir ya, di pertokoan ataupun di pasar swalayan sekarang sudah menggunakan sinar ultraviolet ya, sinar UV untuk membuktikan keaslian ya dari uang yang dibelanjakan, yang kita belanjakan di supermarket atau di pasar-pasar swalayan ya. Nah, adik-adik,